Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua sambil nungguin anak beraktivitas. Pagi ini waktu Belanda gue ingin ngobrol ringan terkait dengan kabar terbaru, update ya, proses penjualan Manchester United. Ada beberapa judul dari beberapa media, dimulai dari Manchester Evening News. Laurie Whitwell seperti biasa memilih judul kalau Jassim ini mulai khawatir ya, Glazer tidak akan menjual Manchester United. Di sisi lain dari Daily Mail juga ya mengabarkan hal yang sama, akan ada pergerakan dari fans kalau Glazer tidak menjual Manchester United. Dengan pihak dari Qatar, Sheikh Jassim dan juga Sir Jim Ratcliffe ini sekarang dalam kegelapan mengenai kelanjutan penjualan 5 miliar pounds dari Manchester United. Glazer pertama kali mengumumkan kalau mereka akan menjual klub ini 9 bulan yang lalu, dan sekarang sudah ada 2 tawaran yang menyentuh angka 5 miliar pounds, namun belum ada keputusan yang dibuat. Oke, dari ESPN. Nah, mungkin gue ambil dari ESPN aja nih. Dari Rob Dawson mengatakan kalau pemilik Manchester United Glazer ini diperingatkan mengenai ada kemungkinan konsekuensi yang mereka akan dapatkan kalau seandainya tidak menjadi atau tidak jadi menjual Manchester United. Keluarga Glazer telah diperingatkan ya tentang potensi atau kemungkinan adanya pergerakan yang besar dari fans kalau mereka tidak menjual Manchester United. Sumber memberitahu ESPN. Klub ini telah mengumumkan kalau akan menjual sebenarnya ya Manchester United di bulan November tahun lalu. Ini berarti sudah sekitar 9 bulan dan hampir setahun. Dan sebenarnya mereka ini tidak hanya sekedar menjual, tapi mereka ini kan sedang dalam upaya untuk mencari alternatif strategik, termasuk menjual Manchester United atau menerima investasi secara minoritas. Ya, pebisnis Qatar, Sheikh Jassim dan juga pemilik grup Ineos atau ya tokoh terdepan dari Ineos Group, Sir Jim Ratcliffe, telah maju ke depan sebagai potensi pembeli ya, atau pembeli yang memiliki potensi ya. Tapi keluarga Glazer ada 6 orang belum membuat keputusan mengenai langkah apa yang akan diambil. Sumber dari ESPN mengatakan kalau Joel dan juga Avram Glazer ini yang paling sulit untuk memberikan bagiannya. Dan ini bisa saja memicu kekhawatiran dari supporters dan juga fans ya, kalau Glazer akan stay. Dan ya seperti kita ketahui, mayoritas fans dari Manchester United menginginkan Glazer ini cabut dari Manchester United, di mana mereka sudah berada di klub ini dari tahun 2005. Sumber mengatakan ke ESPN kalau Glazer ini juga sebenarnya sudah diperingatkan mengenai kemungkinan adanya pergerakan dari fans kalau mereka ini tetap berada di klub dengan hal apapun juga. Supporter sendiri ini sudah secara reguler melakukan protes ya, termasuk di tahun 2021 di bulan Mei di jadwal menghadapi Liverpool. Bahkan mereka ini memaksa masuk ke Old Trafford pada saat itu. Kalau tidak salah berakhir ditunda ya kan pertandingan tersebut. Dan protes pun juga tetap berlangsung di pertandingan pertama di Liga Inggris ketika mereka menjamu Wolves pekan lalu. Mereka juga merencanakan akan melakukan protes yang sama ketika menghadapi Nottingham Forest di Old Trafford tanggal 26 Agustus. Sumber dari ESPN yang dekat dengan Qatar ya, sebenarnya saat ini mereka cukup skeptical mengenai penjualan dari Manchester United. Banyak juga grup finansial menantikan nih
apakah investasi yang mereka tawarkan sudah diterima atau tidak. Ya, ada banyak juga kan pihak-pihak grup-grup minoritas yang melakukan penawaran juga. Jadi bukan hanya Sheikh Jassim dan juga Sir Jim Ratcliffe, bukan aja 92 Foundation dan juga Ineos Group, tapi juga banyak perusahaan-perusahaan lainnya, dan mereka pun juga menantikan. Manchester United, ini yang penting ya paragraf ini. Manchester United membutuhkan suntikan dana untuk memulai pembangunan Old Trafford. Sumber memberitahu ESPN ya, mereka ini memiliki banyak pilihan untuk mengembangkan stadion dengan biaya mulai dari 800 juta pounds sampai dengan 2 miliar pounds. Ya, intinya adalah mereka membutuhkan banyak dana. Inilah juga yang membuat gua sebenarnya masih tetap optimis akan ada penjualan, karena dengan situasi yang saat ini terjadi, Glazer akan kesulitan. Itu baru dari sisi redevelopment Old Trafford. Belum kita berbicara Carrington, belum kita berbicara hutang yang semakin besar, belum kita berbicara bunga hutang dari hutang sebelumnya yang harus dibayarkan. Sehingga dan juga situasi global ya, di mana resesi ini sudah menjalar kemana-mana. Beberapa hari yang lalu Belanda pun juga diumumkan sudah sampai resesinya di sini. Jadi situasi ekonomi global, paling tidak di Amerika dan juga di Eropa ini sedang tidak baik-baik saja. Dan semakin lama Glazer memegang, ya menurut gua akan semakin besar konsekuensi yang mereka akan terima. Termasuk tadi yang disebutkan di ESPN dan juga di Daily Mail, kalau pergerakan demonstrasi dari supporter atau fans Manchester United ini dikhawatirkan akan semakin besar dengan akibat yang mungkin juga akan besar ya, impact yang besar juga yang mereka harapkan sebagai rasa kecewa mereka Manchester United kalau seandainya tidak dijual. Oleh karena itu, dari banyak faktor tersebut gue berpikir memang ada hal yang sedang menghambat ya, mungkin masalah administrasi, masalah hukum dan lain-lain, yang membuat sampai dengan saat ini belum ada keputusan yang dibuat dari kubu Glazer ataupun juga Rain Group. Kekhawatiran tentu saja ini bukan hanya fans, tapi juga pihak-pihak yang telah melakukan penawaran secara intensif, secara aktif. Konsekuensi juga gue pikir dari sisi bisnis, kalau seandainya Glazer menarik, maka trust ataupun kepercayaan di sisi bisnis itu kan sangat besar. Dan menurut gue mereka pun juga akan mendapatkan akibat dari hal tersebut. Qatar, Ineos itu punya jaringan juga ya, jaringan bisnisnya secara global juga besar, dan ini bisa jadi akan menyulitkan Glazer. Bayangkan mereka sakit hati, mereka merasa kayak ditipu, dan ini tentu saja bisa berakibat tidak baik ya kan bagi bisnis-bisnis Glazer ke depannya. Sehingga gue sih masih optimis. Gue tahu Sobat Football United mungkin banyak juga yang sudah bosen dan lain-lain, tapi gue masih optimis ini akan berlangsung, karena banyak sekali faktor-faktor yang kalau seandainya dia tidak melepas Manchester United, apa yang dicari sebenarnya oleh Glazer? Kepemilikan, keuntungan terus, iya, tapi jangan lupa itu ada titik akhir menurut gue, dia bisa mengeruk uang di Manchester United. Karena ada kewajiban juga yang mereka harus keluarkan ya kan. Selama ini kewajiban tersebut belum memberikan impact yang besar juga. Nah, saat ini impact itu gue perkirakan akan besar dengan hutang yang besar, bunga hutang juga yang ikut tinggi juga, resesi global, kewajiban untuk mengeluarkan investasi yang lebih besar lagi untuk stadion. Sehingga menurut gue, paling tidak untuk stadion ya, belum lagi hal-hal yang lain. Sehingga menurut gue ya kita lihat saja. Semoga kekhawatiran ini hanya karena lambat saja prosesnya. Tapi yang gue syukurin adalah lambatnya proses penjualan ini tidak ada pengaruhnya ke bursa transfer, ya kan, ke penguatan skuad dari tim Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada tanggapan? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.